Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video yang ke-6. Nah, di video yang ke-6 ini kita akan membahas tentang hukum perburuhan. Apa aja sih yang ada di dalam hukum perburuhan? So, kita langsung saja. Nah, kita masuk di bab 6, hukum perburuhan. Di dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat berbagai macam istilah seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha. Istilah buruh itu sendiri sudah populer dan sampai sekarang masih sering dipakai dan dengan sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Untuk istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa istilah buruh sejak dulu diidentik dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Bahkan pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor, atau semacamnya yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah di bawah pengusaha. Padahal sesungguhnya keberadaan buruh sangatlah penting artinya bagi kelangsungan perusahaan. Dan selanjutnya, kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun swapekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentik pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Contohnya seperti karyawan bank. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yakni setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungan kerjanya. Secara khusus, Halim memberikan pengertian buruh atau pegawai sebagai berikut. Yang pertama, bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan. Yang kedua, imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan. Yang ketiga, secara resmi terang-terangan atau kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam pasal 1 ayat 6, di sini jelas pengertiannya bahwa terkait dalam hubungan kerja, bukan di luar hubungan kerja. Perihal tentang pengertian majikan atau pengusaha terkadang masih dapat membingungkan sebagian masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan sebagai: yang pertama, orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang kedua, orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian kita masuk tentang pengertian hukum ketenagakerjaan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada berbagai macam pendapat ahli tentang pengertian hukum ketenagakerjaan. Salah satunya adalah M.G. Levenbach dalam Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerja itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.
Kemudian asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat, dan daerah. Sedangkan tujuan hukum ketenagakerjaan menurut Manulang bahwa yang pertama untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Lalu, sifat hukum ketenagakerjaan telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Atas dasar itulah hukum ketenagakerjaan bersifat privat atau perdata. Selanjutnya, pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, masa sebelum bekerja atau pre-employment. Yang kedua, masa selama bekerja atau during employment. Yang ketiga, masa setelah bekerja atau post-employment. Kemudian, tentang hubungan kerja dan hubungan industrial, terdiri berbagai macam. Yang pertama, hubungan kerja. Yang kedua, unsur hubungan kerja. Yang ketiga, kewajiban para pihak menurut KUHP. Yang keempat, kewajiban pekerja atau buruh. Yang kelima, kewajiban pengusaha. Selanjutnya tentang perjanjian kerja. Menurut pasal 1601 KUHP ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Selanjutnya, Syamat berpendapat bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Selanjutnya tentang perlindungan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Yang keempat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Lalu, program jaminan sosial tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dan yang terakhir tentang pemutusan hubungan kerja dan hak-hak pekerja atau buruh. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Lalu, jenis pemutusan hubungan kerja secara teoritis terbagi dalam 4 macam. Yang pertama, PHK demi hukum. Yang kedua, PHK oleh pengadilan. Yang ketiga, PHK oleh pekerja atau buruh. Yang keempat, PHK oleh pengusaha. Nah, itu tadi video materi tentang bab 6, hukum perburuhan. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata ataupun penyampaian yang kurang jelas. Dan kita akan kembali lagi di bab 7 di video selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.